Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 21 Maret 2023 dalam pekan keempat Prapaskah tahun A. Bacaan dibawakan oleh Innocentius Henry, Mazmur dilantunkan oleh Sirila Cahyoyanti, dan renungan ditulis oleh Justina Kurniawati. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, yang kami sembah dan kami muliakan sepanjang hidup kami. Terima kasih atas karunia-Mu di dalam perjalanan hidup kami, dalam suka dan duka yang telah kami lewati di hari-hari lalu. Saat ini kami ingin kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu sebagai pelita hidup kami. Biarlah terang Roh Kudus menyinari akal budi kami, sehingga kami mengerti sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Yehezkiel. Yehezkiel bab 47 ayat 1 sampai dengan 9 dan ayat 12. Kata Nabi, seorang malaikat membawa aku ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci, sebelah selatan mezbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju gerbang yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta, dan sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai itu. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Malaikat itu berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin.
maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan, yang mengadakan pemusnahan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Terpujilah Kristus Tuhan,
Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yohanes bab 5 ayat 1 sampai dengan 16. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai guncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu, orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian, ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Penantian panjang dan pertobatan. Renungan dibawakan oleh Justina Kurniawati. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Bertemu kembali bersama saya Justina Kurniawati dalam renungan harian tanggal 21 Maret 2023. Bacaan hari ini tentang Yesus yang menyembuhkan orang sakit yang sudah 38 tahun lamanya terbaring di dekat kolam Betesda. Waktu 38 tahun adalah waktu yang lama. Selama 38 tahun,
Dia menanti kapan air kolam bergoncang dan ia bisa masuk ke dalam air itu. Tapi apalah daya, dia lumpuh, sehingga ketika air berguncang, orang lain yang tidak lumpuh lebih dahulu masuk ke dalam kolam. Tanpa bantuan orang lain, si lumpuh ini sulit melakukannya. Sebenarnya kita juga sering bertemu dengan orang-orang yang mempunyai kebutuhan khusus, cacat tubuhnya, atau berbeban pikiran sehingga hanya tergantung kepada orang lain. Mungkin saja mereka ada dalam lingkaran keluarga kita sendiri. Kita bisa menjadi seperti Kristus, datang menghampiri dan membantu mereka. Yesus bisa datang mengunjungi orang yang lemah dan tak berdaya. Dia menawarkan, "Maukah engkau sembuh?" Seperti yang dikatakan dalam Yohanes bab 5 ayat 6. Dalam bacaan hari ini, ketika tawaran itu datang, si lumpuh merasa tidak yakin akan ada orang yang datang menolongnya. Karena ia sudah menunggu 38 tahun. Mungkin juga saat itu kita adalah si lumpuh. Kita sulit percaya ada orang yang mau menolong, atau bisa juga tanpa pikir panjang menjawab, "Saya mau." Dalam kenyataannya, saya jadi teringat pada pengalaman saya dahulu ketika saya mengajak umat untuk ikut program hidup Kristiani di paroki. Saya membagikan flyer di depan gereja setelah misa selesai. Tanggapan umat beraneka rupa. Banyak umat yang menolak dan curiga. Ini kegiatan rohani apa ya? Tetapi ada juga umat yang mendaftar mau ikut karena mereka memang butuh, atau ada yang sekedar ingin tahu. Dan di akhir program itu mereka mengalami sukacita dan kelegaan. Secara umum dari sharing para peserta, mereka bersyukur boleh mengalami kasih dan jamahan Tuhan. Ada yang mengatakan, "Kalau tidak saya sudah mau bunuh diri." Atau ada pula yang mengaku bahwa sebelumnya sudah mau berpisah dari pasangannya. Melalui acara tersebut terjadi pertobatan pribadi dalam diri dan kembali peka pada suara hatinya serta menyadari adanya perbuatan dosa. Tetapi sayang, sering terjadi kemudian setelah disembuhkan kita lupa untuk menjadi saksi iman dengan cara melayani dan mendatangi sesama yang sedang sakit atau membutuhkan, agar semakin banyak orang merasakan kelegaan dan penyembuhan. Kejadian di kolam Bethesda itu sewajarnya menjadi peringatan bagi kita juga agar mau peduli kepada mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan yang mengalami disabilitas seperti si lumpuh tersebut. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami disadarkan bahwa Engkau begitu baik mau datang menyapa kami secara pribadi dengan segala beban hidup kami. Kami mau ya Yesus disembuhkan seperti orang lumpuh itu. Dan kami juga bersedia mengangkat tilam dan berjalan memberitakan kabar sukacita serta menjadi perpanjangan tangan-Mu menolong mereka yang membutuhkan bantuan di sekitar kami. Sebab Engkaulah pengantara dan penyelamat kami yang bersatu dengan Bapa dalam persekutuan Roh Kudus,
Allah yang hidup kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.